Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang determinan, minor, kofaktor, dan ekspansi baris dan kolom. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung determinan, matriks minor, dan kofaktornya, serta ekspansi baris dan kolom. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang determinan. Determinan adalah suatu nilai matriks yang berbentuk persegi. Determinan matriks hanya dimiliki oleh sebuah matriks yang jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Untuk mencari determinan dari sebuah matriks, kita menggunakan metode Sarus untuk ordo 2x2 dan metode perkalian untuk ordo 3x3. Misalkan kita punya metrik A ya dengan formasi seperti ini ya, A B C D, maka determinan A adalah AD ya, ke sini ya, dikurangi dengan BC. Nah, ini kebalikannya ya. AD dikurangi dengan BC. Ya. Contohnya seperti ini. Tentukan determinan dari matriks berikut ya. Yang pertama yang A ya, yaitu 3-1 8 5, kemudian yang nomor 2 ya. Ini sama-sama nama matriknya A semua ya. Yang nomor 2 adalah min 1/3 setengah 2 3. Kemudian yang ketiga 4 1/5 2/3 min 1/2. Kemudian yang keempat min 1/4 2 min 1 7 ya. Kemudian 2 2/3 min 1/5 4 ya. Dan yang keenam 1/3 0 min 1 dan 1/5. Untuk yang pertama ya, kita hitung ya. Jadi cara menghitung determinannya adalah 3 kali 5 dikurangi min 1 dikali 8 ya. Maka didapatkan 15 plus 8 ya. Kemudian hasil akhirnya adalah 23. Determinan untuk yang nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2 dengan angka seperti ini ya. Ini kali ini, kemudian ini kali ini ya. Min 1/3 ya dikali 3, kemudian dikurangi setengah kali 2 ya. Maka mendapatkan min 1 dikurangi 1. Hasil akhirnya determinannya adalah min 2 ya. Kemudian berikutnya kalau formasi angkanya seperti ini ya, 4 kali min setengah dikurangi 1/5 dikalikan 2/3 ya. Maka didapatkan min 2 min 2/15 ya. Maka ini kalau di per 15 kan menjadi ini ya, 30/15 ya. Nah, 30 dikurangi 2 min 30 min 2 min 32/15 ya. Kemudian berikutnya untuk kasus min 1/4 min 1 ya, min 1/4 nya kali 7 ya, kemudian min 1 dikali 2 ya. Maka didapatkan 7/4 plus 2. Nanti hasil akhirnya di sini 1/4 ya. Kalau ada perhitungan yang kurang sesuai, nanti silahkan teman-teman sampaikan koreksinya melalui kolom komentar ya. Kemudian berikutnya ya, untuk kasus seperti ini ya, ini 2 kali 4 dikurangi min 1/5 dikalikan 2/3 ya. Maka ini sama dengan 8 dikurangi min 2/15 sama dengan 8 plus 2/15 sama dengan 122/15 ya. Kemudian untuk kasus metrik seperti ini ya, nah ini ada nolnya ya. Kalau ada nolnya ya nanti di sini 0 ya. Nanti ini hasil akhirnya menjadi 1/15 ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh ordo 3x3 ya. Misalnya kita mau punya metrik seperti ini ya. Tentukan determinan metrik berikut ya. Dengan mengalihkan dua buah kolom, yaitu kolom pertama dan kolom kedua ya. Kolom 1 dan kolom 2 ya. Dari kiri atas menuju kanan bawah penjumlahan dan dari kiri bawah menuju kanan atas pengurangan ya. Oke, ini pengaliannya itu nanti seperti ini ya. Ini ke sini ya. Kalau kita cek di sini ya, min 1 dikali min 1/4 min 4 ya. Min 1 kali min 4 ya. Kemudian dikalikan min 1/3 ya. Kemudian ditambah ya dengan 2 kali 2/3 kali 1. 2 kali 2/3 kali 1. Nah, ini merupakan susunan ini ya,
ini tapi hanya sampai 2 kolom saja ya. Jadi ini dipindah ke sini ya. Min 1 31, min 1 31, kemudian 2 min 4 setengah ya. Ini nanti akan kita tarik diagonalnya ya, yaitu 2 per 3 1 ya. 2 per 3 dan satunya sebenarnya yang ini ya. Tapi untuk memudahkan ya nanti kita susun seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah setengah dikali 3 kali setengah ya. Jadi nanti sebenarnya ini ya dikalikan dengan 3 dikalikan dengan setengah ini ya. Kemudian dikurangi ya. Ini dari kiri menuju kanan atas atau pengurangan ya. Yang pertama 1 dikali min 4 dikalikan setengah ya. Kalau kita perhatikan ya, ini dari kiri ya, kiri bawah menuju kanan atas ya. 1 ya, kemudian kali min 4 kalikan setengah ya. Kemudian berikutnya 1 per 2 kalikan 2 per 3 dikalikan min 1. 1 per 2 kalikan 2 per 3 dikalikan min 1. Kemudian berikutnya di min lagi, yaitu min 1 per 3 kali 3 kali 2 ya. Jadi sebenarnya ini ya dikali ini dikali ini ya. Kemudian yang ini dikali ini dikali yang ini ya. Tapi agar mempermudah ya, nanti sifatnya ini diagonal semuanya ya. Jadi untuk menentukan determinan ordo 3 kali 3 caranya seperti itu ya. Nah untuk hitungannya nanti silahkan dicek ya. Nanti kurang lebih hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Min 16 plus 16 ya, plus 9 plus 24 plus 4 plus 24 per 12 ya. Hasil akhirnya adalah 61 per 12 ya. Kemudian ada contoh berikutnya ya. Untuk menentukan determinan ini ya, caranya sama dengan tadi ya. Untuk kolom 1 2 ini nanti kita susun seperti ini ya, menjadi di sini ya. Kemudian ya, yang pertama kita lakukan penjumlahan dulu ya. Ini dan ini ya. Ini ya. Nah, jadi nanti jadi 3 kali 3 kali 4 ya, kemudian 1 per 5 plus kali 1 ya, dan kali min 1. Ini harusnya kali ya ini ya di sini ya. Oke, mungkin ini saya koreksi sekalian ya. Biar tidak lupa ya. Ini kali ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian 1 per 3 kali min 2, kemudian kali min 2 lagi ya. Kemudian berikutnya yang sisi min ya. Kalau tadi dari sisi kanan ke kiri diagonal ya. Kali ini yang min adalah dari sisi kiri ke kanan secara diagonal juga, yaitu min 1 ya. Min 1 kali 3 kali 1 per 3 ya. Kemudian berikutnya min 2 kali 1 kali 3 ya. Min 2 kali 1 kali 3. Tapi ingat ini di sini tandanya negatif ya. Kemudian yang terakhir adalah 4 kali min 1 kali 3 ya. 4 kali min 2 kali 1 per 5 ya. Nah, ke sini ya. Kemudian kita lakukan perhitungan ya. Nah, nanti hasil akhirnya kurang lebih 686 per 15 ya. Untuk hitung-hitungannya teman-teman bisa dicek ya. Kalau ada kesalahan silahkan sampaikan koreksinya ya. Kemudian kita ambil contoh lagi ya, agar mempermudah pemahaman ya. Ini bilangannya lebih sederhana lagi ya. Ini kita tata kolom 1 2 kita taruh di sini ya. Kemudian yang pertama ingat dia kita ya dari kanan ya. Ini ya dijumlahkan ya, yaitu 3 kali 5 kali 3. Kemudian 2 kali 6 kali 7. Kemudian 1 kali 4 kali 5 ya. Kemudian dikurangi ya, yaitu yang dari kiri ke kanan ya. Dari 7 kali 5 kali 1 ya di sini ya. Kemudian 5 kali 6 kali 3 ya. Kemudian 3 kali 4 kali 2 ya. Sehingga nanti hasilnya determinannya adalah 0 ya. Oke, kita perbanyak contoh lagi ya dengan kasus bilangan bulat semua. Kali ini ada negatifnya ya. Oke, ini kolom 1 2 kita susun di sini ya. Nah, kemudian kita lakukan perkalian ya. Yaitu yang pertama min 1 kali min 2 kali min 1 ya. Kemudian kita plus 3 kali 4 kali 8. Kemudian kita plus lagi min 2 kali 5 kali 1. Kemudian baru kita min ya, yaitu 8 kali min 2 kali min 2 ya. Kemudian kita min lagi, yaitu 1 kali 4 kali min 1. Kita min lagi min 1 kali 5 kali 3. Sehingga nanti teman-teman bisa dicek ya perhitungannya, akan mendapatkan nilai determinan 71. Berikutnya adalah tentang minor ya. Apabila A merupakan matriks kuadrat, maka minor IJ dinyatakan dengan MIJ, yang dimana merupakan submatriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J ya. Kalau kita misalnya punya metrik seperti ini ya, formasinya ya,
yaitu A11, A12, A13 ya. Kemudian A21, A22, A23, A31, A32, A33 ya. Maka untuk minor satu-satunya ya, MII-nya adalah ini. A22, A23, A32, A33. Jadi nanti yang sisi sini nanti dihilangkan minor itu ya. Kemudian M12-nya ya. 12-nya kan ini ya. Artinya nanti yang dihilangkan nanti tinggal A21 ya. A21. Kemudian A23 ya. Dan A31 dan A33 ya. Jadi nanti yang dihilangkan sisi sini dan sisi sini ya. Tinggal A21, A23, A31 dan A33. Kemudian M13 ya, minor 13 ya. 13 kan ini. Jadi nanti yang sisi ini dan sisi ini hilang, tinggal yang ini ya. A21, A22, A31, A32. Kemudian M21 ya. M21 ya, M21 kan dia ada di sini ya. Maka dia yang hilang sisi ini dan sisi sini ya. Dia tinggal A12, A13, A32, A33 ya. Kemudian M22 ya. M22 ada di sini ya. Nanti yang sini yang hilang ya, maka dia tinggal A11, A13, A31, A33 dan seterusnya ya. Nanti polanya seperti itu ya. Teman-teman nanti silahkan dicek dan silahkan latihan ya menentukan minor dari metrik-metrik yang mungkin di sini sudah dicontohkan ya. Contoh, tentukan ini ya. Minor ya sampai M33 dari metrik di bawah ini ya. Yaitu 2, ini angkanya tidak ada ya, 26 ya. Ini 26 min 4 ya, semestinya 6 di sini, min 3 dan 4 ya. Karena di sini M11-nya itu adalah min 4 ya. Oh, berarti ini saya koreksi ya. Di sini berarti semestinya ya, kalau M21 kan ini ya. Semestinya di sini ada 6 ya. Ada 6. Dan di sini semestinya yang sebelah bawah ya, kalau kita tadi M11 itu berarti min 4 dan 3, berarti di sini ada 3 ya. Di sini min 4 ya. Di sini min 4 ya. Oke. Oke, ada sedikit kekeliruan ya, tapi ini sudah saya perbaiki ya. Maka M11-nya di sini adalah min 4 5 3 1 ya. Kemudian M12 ya. M12 kan ada di sini ya. Ini hilang berarti tinggal 1 5 4 1 ya, sesuai ya. Kemudian M13 ya, M13 ada di sini ya, maka dia tinggal 1 min 4 4 3 ya. Kemudian kita acak coba di sini ya, M32 ya. 32 kan ada di sini ya, maka dia tinggal 2815 2815. Kemudian M33 itu kan dia ada di sini ya, maka dia tinggal 2 6 1 min 4 ya. Oke, seperti itu ya. Teman-teman yang lainnya silahkan coba dicek ya. Kalau ada kesalahan silahkan sampaikan koreksinya melalui kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya lagi, yaitu tentukan M11 dan M44 ya. Dari metrik berordo 4x4 ini ya. M11 ya, nanti kan ada di sini ya. Artinya yang ini dan ini nanti hilang. Nanti tinggal min 3 ya. 4 dan min 4 ya. Kemudian 4 2 1 9 8 min 6. Jawabannya ini ya. Kemudian M44 yang ini yang hilang ya. Berarti M44 nanti kalau kita lihat di sini dia tinggal 1 3 4 5 min 3 3 4 4 2 ya. 1 3 4 5 min 3 2 4 4 2. Sesuai ya. Oke. Kalau ada kesalahan nanti silahkan dicek ya. Koreksinya silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Selanjutnya adalah kofaktor ya. Nilai suatu kofaktor matriks diperoleh ketika nilai dari minor diperoleh, di mana untuk mencari kofaktor adalah sebagai berikut ya. Simbolnya adalah C. CIJ adalah min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan determinan MIJ, minor MIJ. Ini yang kombinasi dari pengetahuan kita tentang minor dan determinan tadi ya. Nah, I-nya ini adalah baris ya, dan J-nya ini adalah kolom ya. Tadi cara membacanya sudah tahu ya. M1 ini M11 ya. M11 alamatnya ada di sini ya. Kemudian M12 alamatnya ada di sini ya. Selalu kolom dan baris ya. Contohnya seperti ini. Tentukan kofaktor dari matriks 2 1 min 3 4 5 1 min 3 min 2 3 dan 1 seperti ini ya.
Nah, caranya ya, kofaktornya adalah min 1 pangkat 1 plus 1 ya. Nah, jadi rumusnya di sini adalah I plus J ya, nomor kolom dan nomor barisnya ya. C11 ya. Nah, berarti ini nomor kolomnya 1, nomor barisnya 1 ya. Artinya 1 plus 1 berarti min 1 pangkat 2 ya. Kemudian determinan M11 ya, determinan dari 11 ya. Ini determinan MIJ ya. MIJ di sini berarti M11 ya. M11 ya, determinan dari di sini 5131 ya. Nah, minornya ya. Determinan M131 ya. Nah, nanti tinggal dihitung ya, yaitu ini kali ini kali ini ya, yaitu 5 kali 1 min 1 kali 3 ya. Nah, itu hasilnya adalah 2. Sehingga nanti di sini kofaktornya adalah 2 ya. Kemudian coba dihitung dengan kofaktor yang lainnya ya. Misalnya 1 2 ya. 1 2 kan posisinya ada di sini ya. Artinya nanti yang ini sama ini hilang, tinggal 41 min 2 dan 1 ya. Di sini ya. Ingat di sini dimulai dari min 1 pangkat ini IJ ya. IJ-nya ini 1 plus 2 ya. Kemudian determinan M12. Tadi 41 min 21 ya. Kita cek ya. Ada di sini alamatnya ya, M12 ya. 41 min 21 ya. Sehingga nanti dilakukan perhitungan ya. Ini hitungannya nanti teman-teman silakan dicek ya. Hasilnya adalah di sini kofaktor 12 adalah min 6 ya. Kemudian yang lainnya nanti silahkan diperiksa ya. Mungkin yang agak unik kalau kita kofaktor di sini ya, yaitu kofaktor 22. Kita periksa coba kofaktor 22 ya. Nah, kofaktor 22 ya. Maka nanti di sini yang dihitung determinannya adalah 2 min 3 min 2 dan 1 ya. Nah, kita cek di sini ya. 2 min 3 2 1 ya. Ingat di sini kita pangkatnya kita jumlahkan ya, yaitu pangkat 4 ya. Nah, ini hanya sebenarnya kalau kita perhatikan ya, min 1 itu kalau pangkat negatif dia tetap akan min ya, tapi dia kalau pangkat positif pangkat genap ya. Sorry, kalau tadi pangkat jumlah pangkatnya ini adalah ganjil ya, 2 plus 3 kan 5 ya. Artinya dia nanti negatif ya. Kemudian kalau dia pangkat genap dia akan menjadi positif ya. Kemudian dikalikan dengan determinannya. Nah, artinya di sini sebenarnya kita kalau negatif ya, nanti determinannya dia akan kalau ganjil ya, penjumlahan dari nomor baris dan nomor kolomnya adalah ganjil ya, maka dia nilai determinannya akan negatif ya dari determinan ini ya, minornya ya, nilai minornya ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, M22 kan dia ini ya, 2 kali 1 dikurangi min 3 ya. Dia 2 plus 6 ya, menjadi 8 ya, tapi di sini tidak ada tanda negatifnya. Tapi kalau hasil penjumlahan dari nomor kolom dan nomor barisnya adalah ganjil ya, maka dia selalu dikalikan dengan min 1 ya, sehingga kalau hasilnya genap dia akan kalau hasilnya positif dia akan menjadi negatif ya. Kalau kita lihat ya, berikutnya kalau hasilnya yang negatif ada enggak ini contohnya ya. Nah, enggak ada ya. Kebetulan tidak ada contoh yang hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif, kalau kali negatif nanti hasilnya justru akan menjadi positif. Kebetulan di sini contoh yang ganjil ya, ganjil itu hasilnya positif ya, sehingga dikalikan dengan negatif dia hasilnya adalah negatif. Kalau nanti hasilnya di sini negatif ya, kali negatif justru yang nomor kolom dan nomor barisnya kalau dijumlahkan ganjil itu dia akan menghasilkan ini ya, kofaktor ya yang bernilai negatif ya. Kemudian contoh berikutnya ya. Nah, ini contoh berikutnya, tentukan kofaktor dari metrik berikut ya, yaitu min 1 3 4 5 2 7 min 4 2 4 ya. Nah, caranya sama dengan tadi ya. Kita mulai dari cek yang C11 ya, yaitu 1 plus 1 ya. 1 plus 1 dia hasil penjumlahnya adalah genap ya, sehingga nanti kalau dipangkatkan ini akan menjadi bilangan genap ya. Kemudian determinan 11 ini kan 27 24 ya, 27 24 2 kali 4 kemudian 7 kali 2 ya, dikurangkan ya. Nah, nanti hasilnya di sini adalah min 6 ya, karena ini hasil pengurangannya negatif ya, maka negatif kali 1 dia tetap negatif ya. Kemudian berikutnya yang C12 ini bisa dicek ya. Kemudian kita cek acak ya, misalnya ini yang kofaktor dari C22 ya. C22 kan ada di sini ya. C22 artinya dia yang kita hitung kan min 1 3 min 4 2 ya. C22 kita cek secara acak ya. Di sini 1 2 3. C23 ya. C23 ya. C23 berarti min 1 3 min 4 2.
min 13 min 42 ya. Oke, 23 itu kalau dihitung dia menghasilkan nilai ganjil ya, sehingga nanti hasil perpangkatannya dia akan negatif ya. Kemudian ini determinannya kita hitung ya. Berarti ini kan ini ya, ini kali ini hasilnya adalah min 2. Ini kali ini hasilnya adalah min 12. Kalau diminkan lagi ya, berarti kan menjadi positif ya. Itu hasilnya akan 10 ya. 10 dikalikan negatif 1 dia menghasilkan min 10 ya. Selanjutnya ekspansi baris. Dalam determinan suatu matriks, maka kofaktor yang dihitung hanya tergantung pada baris matriks dan kolom matriks saja. Untuk baris disebut sebagai ekspansi baris ya, dan untuk kolom nanti disebut sebagai ekspansi kolom ya. Oke, untuk kasus ordo 3x3 ya, misalnya formasinya seperti ini ya. Maka baris satunya adalah A11C11 plus A12C12 plus A13C12 ya. Kemudian baris 2 ini adalah A21C21 plus A22C22, A23 plus C23 dan seterusnya ya. Untuk baris 3 A31C31 plus A32C32 dan A33C33 ya. Oke. Ini lebih panjang lagi perhitungannya karena kita harus menghitung kofaktor ya. Oke, tentukan ekspansi baris dari metrik A ya. Ini agak panjang perhitungannya ya. Yang pertama baris 1 lah ya. Oke, dari sini ya. Baris 1 yang pertama kita tentukan ya, di sini A11-nya bernilai 1 ya. Kemudian kita hitung kofaktor C11-nya yaitu min 1 pangkat 1 plus 1 ya dikalikan dengan determinan M11 yaitu M1 ini ya. Maka kita hitung determinannya ini ya, yaitu 1 kali 3 dikurangi 4 kali 5 ya. Nah, ini nanti di sini 1 kali 3 4 kali 5 ya. Prosesnya teman-teman bisa cek di sini ya. Kemudian berikutnya A12 dikalikan C12 ya. A12 ya dikalikan C12 ya di sini ya. A12-nya adalah di sini min 2 ya. Kemudian determinan ya dari ini ya, M12-nya ya, minor 12-nya adalah min 3 5 2 3 ya, min 3 5 2 3 ya. Maka di sini min 3 kali 3 dikurangi 5 kali 2 ya di sini ya. Dan seterusnya di sini untuk berikutnya adalah A13C13 ya. Ini 4 ya dikali di sini min 3 kali 4 ya. Min 3 kali 4 dikurangi 1 kali 2 ya. Nanti perhitungannya teman-teman silakan dicek ya. Nanti hasilnya kurang lebih adalah min 1 ya. Kemudian baris 2 ya, nanti silahkan lakukan perhitungan yang sama ya, caranya ya mirip-mirip dengan tadi lah ya. Nilai ini ya, nilai alamatnya ini A21-nya ini nanti dimasukkan, kemudian kofaktor dari nilai ini nanti juga dimasukkan ya. Ini ya. Kemudian gantian ini ya ditambah dengan gantian ini, kemudian yang ini dan seterusnya nanti sampai baris ketiga ya. Kemudian berikutnya kalau tadi adalah ekspansi baris ya. Berikutnya adalah ekspansi kolom ya. Jadi kalau ekspansi kolom tahapannya seperti ini ya. Misalnya A ini merupakan metrik dengan formasi seperti ini ya. Maka ekspansi kolomnya ya, kalau tadi kan urut baris ke sini ya. Ekspansi kolom 1 adalah A11C11 plus A21C21 ya. Ke sini ya, ke bawah ya kalau kolom ya. Dan seterusnya sampai A31C31 ya. Untuk kolom 2 nanti juga sini, dari kiri ke kanan perhitungan kolomnya ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Untuk kolom 1 ekspansinya ya, yaitu A11C11 ya. A11 kan ini ya. Kemudian C11-nya kan dari minornya ini ya, determinan minornya ini ya. Nah, determinan M11 ya, itu didapatkan ya 1543 ya di sini ya. 1 kali 5 ya, kemudian min 4 kali 3 ya. Kemudian berikutnya A21C21 ya. A21C21 ya. Ada kan di sini min 3 ya. Sehingga yang kita hitung adalah min 24 dan 43 ya. Nah, di sini min 24 43 determinannya ya. Kemudian nanti kita hitung min 2 kali 3 dikurangi 4 kali 4 ya. Kemudian berikutnya A31 ya. A31-nya A-nya bernilai 2 ya. Nah, di sini ya. Bernilai 2 ya. Kemudian dikalikan kofaktornya ya. Kofaktornya kan di sini kalau
berapa? 31 ya. 3 plus 1 kan dia positif ya, artinya 1. Yang ini teman-teman bisa dicek ya. Ini sorry, bukan positif. Ini hasilnya genap ya, maka hasil perpangkatannya positif. Ini hasilnya ganjil, hasil perpangkatannya negatif ya. Dan ini genap lagi ya, maka hasil perpangkatannya negatif lagi ya. Kemudian untuk yang kasus ini ya, kita lanjutkan perhitungan determinannya ya. Di sini berarti determinannya adalah min 2 kali 5 1 kali 4 ya. Min 2 kali 5 1 kali 4 ya. Kemudian ini kita hitung ya. Kemudian nanti hasilnya di sini adalah min 11 ya, ekspansi dari kolomnya ini ya. Kemudian nanti kolom-kolom yang lainnya silakan dicek perhitungannya menggunakan pola perhitungan atau rumus perhitungan yang sama ya. Oke, ini ada contoh berikutnya ya. Kita cek, tentukan ekspansi baris dan ekspansi kolom dari metrik berikut ya. Kalau tadi hanya menentukan ekspansi kolom dan ekspansi barisnya, kali ini kita diminta untuk menentukan keduanya. Yang pertama ekspansi baris ya, yaitu untuk baris 1 ya. Baris 1 ya. Oke, kita cek kali ini yang itu ya, baris 2 ya, biar itu ya biar random ya ngeceknya ya, cara perhitungannya ya. Yang baris 2 ya, kita kan ada di sini ya. Maka cara rumusnya kan A21 kalikan C21 plus A22 dikalikan C22 plus A23 dikalikan C23 ya. Jadi kalau A21-nya kan ini 2 ya. Nanti yang dihitung di sini ya. Kemudian dikalikan kofaktornya adalah min 1 dipangkat 2 plus 1 ya, 2 plus 1 ya. Kemudian dikalikan dengan determinan ya dari M21 ya. Jadi M21 itu kan nanti ada di sini ya. Berarti yang kita masukkan minornya adalah 6714 ya, 6714 ya. Sehingga nanti kofaktornya adalah min 1 ya, karena ini hasil perpangkatannya kan ganjil ya. Nanti dia min 1 ya. Dikalikan ya 6 kali 4 dikurangi 1 kali 7 ya. Nah, nanti seperti itu ya. Kemudian nanti berikutnya ya yaitu pada M22 ya. Ini ya pada A22 ya. A22 C22 ya, A22 C22 ya. Maka yang dihitung adalah 47 min 24 ya. Di sini kalau kita 47 min 2 dan 4 ya. Kemudian kita hitung nanti menggunakan pola yang sama dengan sebelumnya ya. Tapi hasil ini ya, penjumlahan ya, kolom dan barisnya di sini adalah positif ya. Sehingga nanti di sini min 1-nya tetap berubah menjadi positif. Kalau yang tadi ganjil berubah menjadi negatif ya. Kemudian yang C23 hasil penjumlahannya di sini kan 5 itu kan ganjil ya, maka hasil perpangkatannya juga negatif ya. Kemudian determinan di sini 46 min 21 ya. Nah, di sini kan berarti 46 min 21 ya. Nah, kemudian nanti dilakukan perhitungan ya. Oke, ini teman-teman silahkan dibantu dicek perhitungannya ya. Kalau ada kesalahan ya silahkan sampaikan koreksinya melalui kolom komentar. Hasilnya di sini adalah min 2 ya. Kemudian berikutnya ekspansi kolomnya ya. Kalau tadi kita sudah melihat ya yang bagian ya, yang kolom 2 ya. Yang baris 2 ya, baris 2. Kali ini kita secara acak kita lihat yang kolom ketiga ini ya. Kolom ketiga ya, yaitu A13, C13, A22, A23, C23, A33, C33 ya. Kemudian kalau kita cek tadi ya, untuk kolom 1 itu ya, kita cek di sini ya. Kolom 1 kan ini ya. Nah, maka 4 ya, 4 kali di sini 34 min 15. Kita cek ya di sini ya. Yang kolom ketiga ya. Kolom ketiga 21 min 2 dan 3 ya. Kok tidak sama ya? Oke, kita cek lagi ya. Untuk yang kolom ya, kolom yang 33 33 itu posisinya ada di sini, yang ini, yang 7 ini ya. Maka benar tadi 23 min 21 ya. 23 min 21 ya. Nah, di sini. 23 min 21 ya. Kemudian nanti kita lakukan perhitungan determinannya ya. Tadi ya, itu 2 kali 1 min 23 ya. Kemudian seterusnya ingat di sini 1 plus 3 kan positif ya. Maka nanti hasil perpangkatan min 1-nya adalah positif. 1 plus 3 genap ya. Kemudian berikutnya 2/3 ganjil ya, maka hasil perpangkatannya dia negatif ya. Kemudian 3 plus 3 genap ya. Nah, hasil perpangkatannya di sini adalah positif ya.
1 positif ya. Kemudian kalau kita cek di sini ya, kolom 33 itu kan 754 ya. Kita cek di sini ya. Kita mengalihkan dengan angka 7, 5 dan 4 ya. Kemudian untuk nilai minornya cara ngeceknya seperti tadi ya. Saya kira sudah benar lah ya. Oke, kita cek acak aja ya di sini ya. Yang 33 ini ya. Yang A33, C33 ya. A33, C33 itu kan dia mengalihkan 43 dikurangi 6 kali 2 ya. 43 62 ya. Oke, kita cek di sini ya. Ya dikalikan 4 ya. Kemudian 4 kali 3 dikurangi 6 kali 2 ya. 4 kali 3 dikurangi 6 kali 2 ya. 4 kali 3 dikurangi 6 kali 2. Benar ya. Kemudian yang lainnya ada perhitungannya di sini. Silakan teman-teman dicek ya. Hasilnya adalah min 24 ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal latihan ya. Jika teman-teman silahkan dikerjakan ya untuk meningkatkan pemahaman, walaupun tadi sudah dibahas ya. Dengan mengerjakan latihan ini diharapkan teman-teman nantinya menjadi lebih paham ya. Demikian untuk materi perkuliahan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.